Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama video Rahma dari kelas PBIA dengan NIM 20400122017. Saya akan menyampaikan penjelasan materi sejarah peradaban Islam dari materi ke-7 sampai ke-14. Materi yang pertama yaitu masa 3 kerajaan besar Islam di Safawi, Turki Utsmani, dan Mughal. 1. Kerajaan Safawi di Persia pada tahun 1501 sampai 1736. Kemajuan Safawi di Turki dalam bidang ekonomi, bidang ilmu pengetahuan, bidang pembangunan fisik atau arsitektur dan seni, dan bidang tarekat. Kekurangannya tidak memiliki semangat perjuangan yang tinggi, adanya konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmaniyah. 2. Kerajaan Utsmani di Turki pada tahun 1920 sampai 1924. Kemajuannya, kebudayaan dan perdagangan juga mengalami kemajuan, begitu pula kesusastraan dan ilmu pengetahuan, dan kekurangannya itu melemahnya semangat prajurit Turki Utsmani hingga menyebabkan berbagai serangan. Kemudian yang ketiga yaitu kerajaan Mughal di India pada tahun 1528 sampai 1558. Kemajuan Safawi di India dalam bidang ekonomi, politik, militer, bidang ilmu pengetahuan, bidang seni, dan bidang sastra. Kekurangannya yaitu kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik dan mengakibatkan pemerosotan dalam penggunaan uang negara dan semua pewaris tahta kerajaan pada paruh terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan. Materi yang kedua yaitu masuknya Islam di Asia Tenggara. Sejarah masuknya Islam ke Malaysia. Wan Hussein Azmi dalam kitabnya Islam di Malaysia, Kedatangan dan Perkembangan pada abad 7-20 Masehi berargumen bahwa Islam datang pertama kali ke Malaysia sejak abad ke-7 Masehi. Kedua, perkembangan Islam di Malaysia. Islam diterima terlebih dahulu oleh masyarakat lapisan bawah, kemudian berkembang dan diterima oleh masyarakat lapisan atas atau elit penguasa kerajaan, dan kemudian disosialisasikan dan berkembang ke masyarakat bawah. Materi yang ketiga yaitu teori masuknya Islam ke Nusantara. Pertama, teori Gujarat. 2. Teori Bagal. 3. Teori Arabia. 4. Teori Persia. 5. Teori Mesir. 6. Teori Dai. Dan ke-7 teori pedagang. Materi yang keempat yaitu Islam masa penjajahan Belanda dan Jepang. Pertama, Islam pada masa awal penjajahan Belanda. Pemerintah Belanda belum mempunyai kebijaksanaan yang jelas mengenai urusan yang berhubungan dengan Islam. Kedua, kondisi sosial politik umat Islam Indonesia. Adapun kekuasaan politik Islam atau kesulitan pada abad ke-16 Masehi yang melancarkan perlawanan bersenjata. Ketiga, kondisi umat Islam masa penjajahan Jepang, yaitu agama tidak jadi persoalan demi kemerdekaan Nusantara yang mereka cintai. 4. Respon umat Islam pada penduduk Jepang. Bangsa Indonesia menyadari bahwa Jepang mempunyai tujuan sangat buruk, yaitu ingin menipukan bangsa Indonesia dan menggantikan dengan Islam dengan sosialisme. Kemudian yang kelima yaitu Islam masa kemerdekaan. Pertama, proses masuknya Islam di Indonesia. Islam masuk di Indonesia pada abad pertama Hijriah, sekitar abad ke-7 dan ke-8.
Islam pada mulanya diperkenalkan oleh para mubalik, pedagang yang melakukan kontak dagang dengan penduduk pribumi Nusantara. Kedua, perkembangan Islam di Indonesia pasca kemerdekaan. Pertama, masa Orde Lama. Perkembangan Islam pada masa Orde Lama berada pada tingkat pengaktualisasian ajaran agama untuk dijadikan sebuah dasar dalam bernegara, sehingga pergolakan ideologi antara golongan muslim dan golongan nasionalis saling tarik ulur untuk memperjuangkan berlakunya rumusan ideologi masing-masing. Kedua, masa Orde Baru. Munculnya Orde Baru dianggap sebagai kemenangan bagi umat Islam karena ada andil dalam pembentukannya, sehingga umat Islam menaruh banyak harapan pada pemerintah, khususnya kesempatan untuk berkiprah di bidang politik. Namun realitasnya hal tersebut tidak mendapat perhatian dari pemerintah baru karena pemerintahan Orde Baru lebih berorientasi pada pembangunan ekonomi. Materi selanjutnya itu kemudian masa reformasi. Selama periode ini sejumlah daerah di Indonesia menerapkan syariat Islam secara formal. Selain Aceh yang sudah diberi hak otonomi untuk menerapkan syariat Islam, provinsi-provinsi lain, misalnya Provinsi Sulawesi Selatan, Riau, Banten, dan beberapa kabupaten lain juga menyampaikan tuntutan untuk menerapkan syariat Islam. Materi selanjutnya yaitu seni Islam dalam perkembangan budaya modern di Indonesia. Pertama, prinsip-prinsip kebudayaan Islam. Pertama, sumber segala sesuatu adalah Allah, karena darinya berasal semua ciptaan. Dua, diembankan amanah khalifah kepada manusia. Tiga, manusia diberi potensi yang lebih dibanding makhluk lainnya. Empat, ditundukkan ciptaan Allah yang lain kepada manusia, baik tanah, air, angin, tumbuhan, dan hewan. 5. Dinyatakan bahwa semua fasilitas dan amanah tersebut akan diminta dipertanggungjawabkan kelak. Kedua, yaitu seni Islami sebagai manifestasi budaya umat Islam. Seni menurut Islam hakikatnya sebuah refleksi dan ekspresi dari berbagai cita rasa, gagasan, dan ide sebagai media komunikasi yang bergaya estetis untuk mengubah cita rasa indrawi dan kesadaran manusiawi dalam memahami secara benar berbagai fenomena, panorama, dan aksioma yang menyangkut dimensi alam, kehidupan manusia, dan keesaan atau keagungan Rabbani berdasarkan konsepsi ilahi. Agama Islam mendukung kesenian selama tidak melenceng dari nilai-nilai agama. Sebaliknya, apabila seni itu bertentangan dengan ajaran agama, dilarang secara keras. Kesenian dalam Islam diwujudkan dalam seni bangunan, arsitektur, lukis, ukir, suara, tari, dan berbagai macam seni lainnya. Materi yang terakhir yaitu mengenal tokoh Islam. Pertama, Ahmad Ibn Tulun. Lahir pada bulan Ramadan tahun 220 Hijriah atau 835 Masehi dan wafat pada tanggal 10 Zulkaidah pada tahun 270 Hijriah atau 10 Mei 884 Masehi pada usia 50 tahun. 2. Tokoh Al-Batani. Lahir Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Wafat pada usia 84 tahun pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi di kediamannya di Syir Ali, Mekah. 3. Tokoh Ibnu Khaldun. Dilahirkan di Tunisia, Afrika Utara pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi dan wafat di Kairo pada 25 Ramadan 880 Hijriah atau 19 Maret 1406 Masehi.
Tokoh keempat, Ibnu Sina dilahirkan pada tahun Safar di desa Afsana pada tahun 370 sampai 428 Hijriah atau 980 sampai 1037 Masehi. Tokoh kelima, Az-Zahrawi, lahir pada tahun 326 Hijriah di salah satu kota bernama Az-Zahra yang terletak di sekitar Cordova. Tokoh keenam, Al-Khawarizmi, lahir sekitar tahun 780 di Khawarizmi atau sekarang Khiva, Uzbekistan. Tokoh ketujuh, Al-Haytham, dilahirkan di Basra, salah satu kota di Irak pada tahun 350 Hijriah atau 965 Masehi.